Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham untuk Jumat ini ya. Sebelum penutupan, saya akan post jadi Anda bisa lihat videonya. Kemudian kalau tertarik buy, selama masih bagus sesuai pembahasan saya, Anda bisa buy ya. Ini sampai dengan Senin atau Selasa masih cukup valid biasanya. Jadi 1 atau 2 hari ke depan masih lumayan ya seperti itu. Asalkan dia masih bertahan di atasnya garis-garis support yang saya gambarkan. Jangan lupa yang sudah punya pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Ini bagian kedua ya. Tadi sudah saya bahas 8 saham. Saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Saya akan sharekan chartnya. Jadi untuk chartnya yang pertama saya bahas adalah untuk KLBF ya. KLBF ini di sini kalau kita lihat dia sebelumnya naik tinggi, kemudian turun, ini naik lagi ke atas 1585. Kesempatan untuk buy on weakness ya. Kalau mau buy on weakness, memang dia masih sideways di bawah, jadi jangan terlalu agresif ya. Mau buy boleh, nanti dia breakout ke atasnya EMA 20-nya, naik ke atas 1630 ya, atau kayak acuan dari high-nya tanggal 12 Desember 2023, high-nya di 1635 ya. Naik ke atas 1635, kita tambah lagi average up, naik ke atas 1660, tambah lagi ya. Kalau dia breakout ke atas 1730, walaupun sebelumnya di sini gagal, dia masih ada kemungkinan untuk naik lagi ke 1870 ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi atau average up. Walaupun sebelumnya, oh Pak Sunar, ini kan gagal Pak Sunar. Ini gagal loh. Jadi saya itu prinsipnya follow the trend. Selama dia, kalau kita lihat nanti ya, ini kan MA20-nya pasti akan ditembus ke atas ya. Kalau dia sudah sampai ke 1660 ke atas ya. Nah kalau sudah tembus ke atas, selama dia masih bertahan di atasnya MA20-nya, ya dia masih ada potensi untuk breakout ke atas. Jadi jangan terlalu kaku. Ini gagal belum tentu yang ini gagal juga, belum tentu ya. Bisa saja berhasil, tapi nggak pasti berhasil juga. Yang penting pasang trade stop-nya atau stop loss-nya ya. Kalau misalnya gagal ya kena stop loss kita jual. Ya, kalau lebih cukup lah ya. Tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau takut tunggu naik ke atas 1660 kita buy, naik ke atas 1730 kita tambah lagi average up ya. Atau tengah-tengahnya kalau mau ya sekitar 1700-an boleh juga. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya brand. Kalau analisa brand ini saya sudah sebutkan, saya menggunakan hourly aja lebih kelihatan ya. Memang kalau kita lihat di sini MA20-nya sudah mengarah ke bawah ya. Kalau lihat daily-nya dia sudah mulai rebound testing MA20-nya. MA20-nya belum dipotong ya. Dari daily-nya di sini MA20-nya di 6861. Ya anggap aja 6860 lah ya MA20-nya. Nah, kalau 6860 kalau kita lihat di hourly-nya ini dia masih testing area sekitar 7000 ya. Memang yang mau buy weakness saya sudah gambarkan di 6600 atau di 7000 aja nanti ya. Jadi tunggu dipotong dari atas ke bawah, kemudian yang memotong ke atas lagi kita buy. Nah, kadang-kadang kalau nggak dikasih ya kita ikutin berikutnya. Jadi yang sudah buy 7400 ikutin garis saya kan, boleh pasang stop loss-nya di 7000. Ya, kalau mau tunggu naik ke atas 7400 baru buy ya boleh juga ya seperti itu. Jadi naik ke atas 7400 kita buy, yang sudah punya kalau mau tambah lagi silakan, target price berikutnya 7800 dan 8200 ya. Kalau dari daily-nya dia testing MA20 ya, nggak sampai dipotong sih, tapi dia sudah mulai rebound. Kalau mau spekulasi buy on weakness boleh aja, atau tunggu sekalian nanti MA20-nya dipotong, kalau motong lagi ke atas 7000 kita barusan buy ya. Jadi nanti kalau MA20-nya dipotong, tadi ya, ini di hourly-nya, tadi daily, jangan bingung ya. 68, 60-an, jadi hitungannya 6900 ke atas lah, atau pakai acuan 7000 juga boleh ya. Jadi kalau dipotong dari 7000 dari atas ke bawah, tunggu kalau dia rebound mantul ke atas 7000 aja. Ini saya gambarkan aja buy on weakness ya. Ya. Atau kalau mau ya buy high sell higher naik ke atas 7400 kita buy. Tapi jangan terlalu banyak karena MA20-nya di sini sudah mulai turun ya. Walaupun dia dalam daily-nya dia rebound tapi dia uh, sudah mulai mengarah ke bawah MA20-nya. Jadi buy-nya jangan terlalu agresif ya seperti itu ya. Ada kemungkinan dia koreksi nggak masuk dan tembus di bawah 7000. Kemungkinan selalu ada. Jadi pasang stop loss-nya selalu atau trailing stop-nya. Ya, cukup ya. Berikutnya untuk film sudah saya gambarkan. Ini yang mau buy on weakness saya sudah gambarkan di MA20-nya juga ya. Bisa di bawah sendiri 3330 atau di area di sini MA20-nya kan. Dia dipotong tapi kemudian dia rebound ke atas. Nah, ini sudah saya sebutkan sebelumnya terlihat seperti ada pattern ya, seperti ada pattern yang mau digenapi double top di sini ya. Jadi Anda bisa tunggu di 3330 kalau mau buy, tapi perlu diingat ya, kalau ini double top, dia breakdown ke bawahnya 330, dia turunnya bisa turunnya dalam ya. Kita tinggal hitung aja targetnya, kalau dia breakdown misalnya ya, saya nggak mengharapkan dokannya jelek nggak. Kalau dia turun, ya kalau diukur dari ketinggiannya ini, eh, dari patternnya ini, dia bisa turun lagi balik ke 2700 sampai dengan 2600-an ya, atau 2800-an ya. Seperti itu ya. Jadi turunnya lumayan dalam. Jangan sampai melawan ya, kalau dia turun pada 3330, dia turunnya bisa dalam. Karena sebelumnya di sini turunnya memang dalam banget ya. Ini bisa sampai turun sampai low-nya di sini sampai 2040.
Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Oh buktinya Pak Suntar balik lagi ke 3940. Ya kalau sebelumnya dia bisa balik, belum tentu kali ini bisa balik lagi kalau dia turun jauh ke dalam ya seperti itu. Jadi di saham itu jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal juga. Tapi kalau sebelumnya dia berhasil, belum tentu kali ini berhasil lagi. Nggak tentu ya seperti itu. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Kalau mau buy high sell higher, naik ke atas 3940 kita buy. Target price berikutnya masih bisa ke 4400. Itu untuk film ya. Nah, 4400 itu saya ambil dari kurang lebih kelipatan 400 rupiah lah, seperti itu ya, range-nya ya. Jadi 3.300 ke 3.700, kemudian 3.700 ini masih testing 3940, ya anggap aja 4.000 lah. Kalau dia breakout, ya target berikutnya 4.400-an, kurang lebih seperti itu ya. Kalau dia breakout lagi, kita buy high sell higher. Tapi bagi yang berani ya, kalau nggak berani ya tunggu aja di bawah. Nanti MA20-nya lagi, tunggu dipotong lagi, nanti 3.750 atau 3.700. Kalau dia sudah mulai memotong ke atas lagi, ya kita barusan buy. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya CMNT. CMNT mungkin ada yang bertanya sebelumnya, Pak Sunar, tolong dibahas saham yang belum naik dong gitu ya. Padahal ini sudah pernah saya gambarkan sebelumnya ya. Ini seingat saya waktu dia naik di sini ya, saya sebutkan buy on weakness tunggu aja di 935. Ini dikasih sekarang ya. Jadi kalau pasang automatic order, dia ditembus dari atas ke bawah, kemudian hari ini dia berhasil tembus dari bawah ke atas lagi, naik ke atas 935, kita buy ya. Naik ke atas 955, kalau yang belum punya boleh buy, yang sudah punya kalau mau tambah lagi average-nya boleh, target price-nya 990 dan 1040, kemudian berikutnya lagi 1090 ya. Jangan terlalu takut ya. Ini angka 20-nya masih cukup menarik. Memang sih kadang-kadang menyebalkan ini naik kemudian dia dipotong lagi ya. Tapi kalau belum kena trailing stop-nya atau stop loss-nya ya dia breakout higher high, kita boleh tambah lagi karena sebelumnya di sini high-nya dia higher high ya. Di sini high-nya, swing high-nya kemudian dia naik lagi ya kan. Ya ini masih bisa naik lagi ke atas 990. Targetnya ya 1040 dan 1090-an ya. Ya kurang lebih cukup ya seperti itu ya. Em, ini untuk CMNT, berikutnya ADRO sudah mulai rebound, kalau mau buy boleh, atau tunggu naik ke atas 2600 ya. Naik ke atas 2600 kita buy, naik ke atas 2650, kita tambah lagi average up, target price-nya di 2800 dan 3000. Yang sudah punya, sudah saya gambarkan, bisa pakai acuan dari low-nya di sini, um, 2430 atau di 2380. Kalau turun di banyak 2380, saran saya jual dulu semuanya ya. Ini 2380, jangan lupa ya. Nah, kenapa kalau 2380 dijual semuanya? Karena kalau dia turun banyak 2380, dia turunnya bisa lumayan dalam ya. Bisa balik lagi ke area ini bisa sampai sebelumnya di 2010-an ya. Jadi bisa sampai turun lebih dari 10%-an ya seperti itu ya. Kalau turun banyak 2380 lebih baik jual dulu semuanya. Tapi selama bertahan di atasnya 2430 dia masih ada peluang untuk naik ke atas 2600. Baik sekarang sebenarnya masih resiko sih ya. Lebih baik tunggu di atas 2600. Nah, mungkin ada yang tanya, loh Pak Sunar, kalau tunggu di atas 2600 ini di sini gagal loh. Kalau kita buy ngikutin Pak Sunar, dia langsung turun. Nah, ini langsung turun. Ya, seperti itu ya. Nah, karena prinsip saya itu ngikutin dari trading range-nya, support resistance-nya, saya nggak terlalu pusing masalahnya, misalnya ya, di sini gagal, di sini gagal. Ini coba naik juga gagal Pak Sunar. Ya, belum tentu ya. Jadi kalau sebelumnya satu kali gagal, dua kali gagal, tiga kali gagal, kalau dia naik lagi, ya selama dia masih di atas MA20-nya atau belum kena acuan dari stop loss kita, ya kenapa kita bingung-bingung. Kalau dia breakout, ya kita tambah lagi average up ya, seperti itu ya. Jadi jangan kaku. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal. Tapi belum pasti berhasil juga ya, seperti itu ya. Ya, ya ini intinya sideways di bawah lah, ya, seperti itu ya. Kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Memang kalau kita lihat stokastik, oh ini golden cross, ini dead cross, golden cross, ya sebenarnya kalau kita lihat dari bawah ini juga sudah mulai bagus di sini ya stokastiknya karena dia di bawah. Tapi dia buktinya dia naik juga turun ya seperti itu. Nah, ya, kalau kita lihat di sini ada diversion juga sih ya. Dia higher high terus kemudian dia ininya di sini kalau kita lihat malah dia lower low seperti itu ya. Dari stokastiknya divergence. Tapi kemungkinan kalau dia breakout lagi ini bisa naik tinggi juga ya. Naik ke atas 2600 dia bisa sampai ke 3000 bisa ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat mundur ke belakang ini dari 2600 dia berhasil naik ke atas dia bisa sampai ya nggak sampai 3000 lah 2990 tapi boleh dikatakan ya tercapai lah targetnya ya nggak pas persis lah ya kurang lebih satu dua tik di bawahnya yang tercapai hitungannya ya kurang lebih cukup. Berikutnya GZCO ini uptrendnya masih bagus ya, mau buy sekarang boleh pakai stop lossnya 137 maksimum 119 ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja, memang stop lossnya agak jauh ya 137 dan 119. Yang belum punya buy on weakness di 137 119 maksimum di 103. Tapi 103 saya hapus saja ya, maksimum buy on weakness di 119 saja. Karena kalau turun lagi di bawah 119 ini turunnya bisa dalam ya. Kadang-kadang buy on weakness itu lihat-lihat kalau dia turunnya jauh jauh di bawahnya 119
sebelumnya dia naik tinggi ya berarti aksi proyeknya goreng menggoreng sahamnya sudah selesai ya. Jangan sampai kita itu kebagian cuci piring nanti. Oh Pak Sunar, nanti kan bisa digoreng lagi ke atas. Iya kalau digoreng lagi. Kalau enggak ya Anda nanti rugi. Turunnya sampai kapan kita nggak tahu. Nunggunya berapa lama kita nggak tahu ya. Seperti itu ya. Jadi istilahnya itu jangan memaksakan diri. Karena sebelumnya dia lama banget ya. Ini dari sini eh, 2 Februari 2023. Ya kalau naiknya sekarang, kalau naiknya 2 tahun lagi kita kan nggak tahu. Ya. Seperti itu ya. Em, kalau dia breakout ke atas 163 yang mau tambah lagi atau buy high sell higher silakan naik ke atas 179 tambah lagi target berikutnya 199. Ya memang ekornya seringkali panjang ke atas dan panjang ke bawah. Mau buy on dip juga boleh, pasang aja di antrian di 137. Tapi dengan catatan pasang stop lossnya juga ya 119 atau low-nya di sini di 126 stop lossnya. Buy on dip boleh sih, karena kadang-kadang kalau seperti ini kita bisa buy on dip ya. Jadi kalau kita pasang antriannya di bawah aja, karena dia sering kali dip ya seperti ini ya. Jadi turun terus gitu mantul ya dip ya seperti itu. Jadi boleh buy high sell higher, buy on weakness atau buy on dip langsung pasang order di bawah boleh. Tapi dengan catatan pasang stop lossnya langsung juga ya. Cukup. Berikutnya PTRO. Apakah ini rebound? Sudah saya gambarkan buy on weakness di 6 ribuan ya. Memang tadi sudah naik ke atas 6 ribu. Ternyata penutupan sesi satu break ini dia di bawahnya 6 ribu Pak Sunar. Gimana? Ya jangan lupa pasang stop lossnya aja. Masih cukup menarik sih ya. Pasang stop lossnya di 5.400 maksimum di pas 980. Yang misalnya nggak mau buy on weakness sekarang, ya nanti Anda tunggu di pas 980 atau 4450. Ya. Atau nanti menjelang penutupan ya, kalau sudah saya post nanti berhasil breakout ke atas 6.000 dan bertahan di atas 6.000, ya besok paginya paling lambat Anda kalau mau buy boleh ya, selama dia bertahan di atas 6.000. Stop lossnya memang agak jauh, 10%-an ya, di 5.400. Kalau dia naik ke atas 6.350, tambah lagi average up, naik ke atas 7.000 breakout, target berikutnya di 7.650. Kalau habis seperti itu. Terus saya ingatkan, jangan mendahului chart pattern ya. Mungkin ada beranggapan, lupa Sunar, ini nanti akan terbentuk double top loh. Ya kita hak aja sekarang, ini mumpung murah ya, nanti kita bisa TP ke 7650 ya. Jangan ya. Kalau kita bicara mengenai chart pattern, trading with, dengan chart pattern, itu harus patternnya terbentuk barusan kita ambil action. Ini belum terbentuk double top ya. Jangan mengandai-andai sendiri ya, sendiri ya. Jangan mengatur market dengan gambaran Anda sendiri ya. Jadi kalau sudah terjadi barusan kita ambil tindakan seperti ini ya. Dia kalau breakdown ke bawah 5.400 ya kita jual dulu. Tapi kalau dia naik ke atas puncaknya sebelumnya dari double top ya kita bisa lanjut ke atas ya. Buy high, sell higher. Ya kita tinggal ukur ketinggiannya dari double top ini kita plotkan ke atas ya seperti itu ya. Jadi double top itu memang patternnya reversal tapi kalau dia ditembuskan ke atasnya dari topnya dia bisa naik lagi ya seperti itu. Ya. Follow the trend ya. Jadi um, tahu dari mana Mas Ronald? Ini MA20 mengarah ke atas ya. Nah, candlenya masih di atas MA20-nya. Memang stop loss-nya agak jauh ya. Kalau pasang sekarang, kalau pakai MA20 aja stop loss-nya 4980, jauh banget ya. Ya pakai 5.400 saja kalau misalnya kejauhan. Ya kalau 5.400 kejauhan, Anda bisa pakai hourly. Ya di sini hourly kalau kita lihat dari low-nya jam sebelumnya di 5.800 ya. Ini kan 5.825. Ya Anda bisa pakai acuan itu, tapi terlalu dekat kalau saya bilang sih. 5.400 sih lumayan lah, nggak terlalu jauh juga. Ya memang jauh karena fluktuasinya lumayan tinggi ya. Oke cukup. Berikutnya Antam, area buy weakness sudah saya gambarkan 1675 dan 1715. Kenapa kok nggak buy sekarang Pak Sunar? Karena ya memang MA20 sudah tembus ke atas. Tapi ikutin aja ya garis yang sudah saya berikan ya. Naik ke atas 1675 kita buy, naik ke atas 1715 tambah lagi average up target berikutnya 1780 dan 1815 ya. Pasang stop lossnya di 1620 dan 1580. Memang lebih amannya tunggu aja naik ke atas 1715 ya. Ya paling tidak kalau gagal ya 1780 Anda kena lah seperti itu ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat di sini selama masih di bawahnya 1715 ini masih resiko juga sih sebenarnya. Jadi baiknya bertahap aja. Karena kalau kita lihat di sini ini rumah hantu ya. Udah nggak ada candle sama sekali ya. Ini sudah lebih dari 1 tahun, hampir 1 tahun setengahan ya, kalau dari Juli sini ya. Nggak ada candle sama sekali di sini. Jadi kalau masih di bawahnya ini, garis yang di 1715, dia masih resiko turun lagi. Entah nanti kemana, nggak tahu ya. Kalau sudah di atasnya, barusan lumayan aman, karena ini banyak candle di sini ya, seperti itu ya. Eh, istilahnya rumah hantu lah di sini ya, jadi resiko. Nah, seperti itu ya. Ya kalau sudah jadi sih ngomongnya gampang. Misalnya sebelumnya di sini saya beli di sini Pak Sultan 1580, terus saya TP-nya pas di 1810. Ya kebetulan mungkin seperti itu. Turun lagi ya seperti itu ya. Ya mungkin aja kebetulan ya seperti itu ya. Tapi saya tetap follow the trend selama uptrendnya masih bagus, kita beli tambah lagi kalau dia breakout higher high.
Jangan takut ketinggalan no. Selama dia uptrendnya bagus, tahu dari mana? Ya secara gampangnya lihat dari MA20-nya. MA20-nya kalau mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya, ya langsung buy aja nggak apa-apa ya. Yang penting pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Cukup ya, ini sudah saya bahas, totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua. Jangan lupa nonton bagian pertama, 8 saham sebelumnya. Ini berlaku sampai Senin atau Selasa masih cukup valid lah biasanya ya. Kurang lebih seperti itu, cukup. Sekian, terima kasih. Seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.